nasara yansuru nasran wa mansuran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun min sarun madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wa dzaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun maddun sona yasunu saunan wa masonan fahuwa sailun wa dzaka masunun sun la tasun masonun masonun miswanun ujaya uju gujwan wa maujan fahuwa godin wa dzaka mawjun uju la tawju maujan maujan mihjan amala ya'mulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun wa dzaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun ni'malun Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, ini malam tahun baru. Kalau tahun baru wajib punya semangat baru, jangan tahun baru malah gak ngaji. Ngerti Dut, gendut. Ini tumben Hudoil ngaji nih. Pantesan hujan tadi. Baru-baru enggak ya? Masa udah maju sini, Pri. Jangan kerembat-kerembut. Wah, apa maju? Ini duit sayur. Duit macam-macam ini. Banyak banget nih. Duit sayur, duit berobat, duit pulang kampung. Kan banyak mudik nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nih, 1.100.000 duit. Biar lu pegang aja buat parit, buat warung. Warung Pak Kinono dibayar tadi. Duit sayur nih. Duit sayur 200. Oke. Terus Alia ngapain? Lu apa? Duit sayur perempuan 200. Oke. Gua kasih. Apa? Lu apa? Duit nangis. Nih. Alia apaan? Berapa? Cepet katanya ranking 4 minta 40.000. 40.000 serane 100. Tuh 2, 3, 4. 40.000 udah, tapi nggak minta. Masih ada kan, udah besok aja lah, gak kudu sekarang. Duit lu tuh sama gua nggak gua ambil. Nggak iya kan? Apa tinggal recehan. Ini beli anu udah tadi, beli sate. Beli apa udah? Beli bumbu sate udah. Kalau udah dikasih tadi. Ya enggak? Ini kalau yang mau nyate, kalau mau bakar ikan ambilin nari Alia. Mau bakar ikan ada, asal jangan bakar pom bensin. Enggak boleh, ya kan? Cuman anu ngomong-ngomong Pri. Ini ngomong-ngomong gua nggak ada sajennya ini. Kopi maksudnya ya. Lupa. Oke. Jam 8:30 ya, ngaji setengah jam gua udah bergerak. Nanti kalau lanjut balago siap. Loh ini mumpung ada Kang Isa kok mau begadang kan? Iya nggak ada Ustadz Makmur, nggak ada Ustadz Jenal, nggak apa-apa lah, ngapa emang. Yang bakar sate ya nyate, iya kan? Gitu loh. Oke, kita lanjut sekarang. Kitab kalian halaman 72. Kalau kitab saya halaman 300, tuh kan beda jauh kan.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Summa alamu rahimakumullah itu ya. Summa alamu, kemudian ketahuilah siapa kalian semua. Rahimakumullah itu namanya jumlah doaiyah. Rahima nggak ada kaitan sebenarnya sama pembahasan, cuman antum didoain oleh musonib rahima, mudah-mudahan merahmatikum pada kalian semua siapa Allah. Kemudian ketahuilah siapa kalian semua, annan nasa, pada sesungguhnya umat manusia, bin nisbati, dengan dinisbatkan, ilal muamalati, terhadap muamalah. Muamalah yang dimaksud ini ya macam-macam muamalah. Dalam agama itu ada jual beli, sewa menyewa, gade menggade, simpan pinjam, dan lain sebagainya, termasuk wakaf, hibah. Nah, itu diantaranya muamalah. Fi umurid dunya, di dalam urusan-urusan dunia, ala salasati aqsamin, atas 3 beberapa macam. Manusia secara umum dalam berbisnis, gampangannya berbisnis ini bisa aja tadi jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gade menggade, dan lain sebagainya. Itu terbagi 3 hal. Al-qismul awwalu, bermula kelompok yang pertama itu ada kue, cari piring, kasih bapak-bapak. Untuk anak-anak mah ada ntar. Kue yang di plastik itu beli tadi. Pas dapat arisan tadi. Apa habis arisan saya. Al-qismul awwalu, bermula kisim atau bagian yang pertama. Al-ma'rufuna, itu kelompok yang dikenal. Al-ma'rufuna, kalau ala ilmu nahwu yang tertib, al itu orang, selanya al ma'rufuna, yang dikenal siapa. Al itu isim mausul, ngerti kan? Nah, selahnya berupa sifat sorehah. Apa sifat sorehah? Isim fa'il, isim maf'ul, atau sifat musabbahat. Alfiahnya gimana sob? Ya waman wa al ya. Wasifatun sorihatun silatu al wa kaunuha bimurabil af'aliko. La ilaha illallah. Itu maksudnya bibis solahi, dengan baik. Jadi orang baik. Dia umpamanya jual belinya jual beli yang baik, istilahnya begitu. Wal khairi, dan ya khair, baik. Wal warok, dan warok. Warok itu apa namanya? Ya kemarin udah dibahas, menjaga yang haram termasuk yang syubhat. Oh. Ini pinjam meminjam, kan ada yang ini pinjam meminjam ini loh. Kan ada yang kadang-kadang pakai bunga. Istilahnya kan gitu kan. Nah, umpamanya orang minjem 50.000. Loh ini kalian kalau hidupnya di pasar, di sini nggak ada orang pasar. Tanya ini kalau jenal masuk mah. Di pasar itu biasa orang minjem 1 juta. Ini sama ya, kalau istilahnya rentenir itu 1 juta itu yang diterima paling cuma 900. Tuh begitu. Nah, dari itu aja udah dipotong. Wah, itu berarti nggak warok namanya. Ngerti maksudnya? Nah, jangan mencari rizki dengan cara seperti itu, nggak barokah. Boleh jadi kalau nyari kaya cepet kaya, paham nggak maksudnya? Cuman kekayaan nggak menjadi jaminan terhadap barokahnya seseorang. Itu yang harus garis bawahi. Maka kayak Kevin, lu terhitung mulai semalam harus reformasi mental, jujur, lo ngerti? Semuanya
Belajar jujur walaupun pahit. Karena sekali kalian bohong, maka akan menumpuk kebohongan di atas kebohongan. Oh. Hari Andri enggak kemana, Andri enggak ngaji, ketiduran padahal main. Iya kan? Paham Andri? Kan bohong kan? Wah nanti menutupi kebohongan lagi ya dengan cara bohong lagi. Oh itu bahaya. Oh. Maka di sini waro. Nah kalau al-qismul awwalu al-ma'rufuna bis-sholahi wal khairi wal waro tajuzu itu boleh khobar yang kedua. Apa dari tadi apa? Maftuh ya enggak? Ya, mati. Iya kan? Tajuzu itu boleh. Apa muamalatuhum? Muamalah. Ya muamalah tadi itu. Muamalah itu udah satu istilah ya, interaksi sosial. Maksudnya interaksi sosial itu jual beli, sewa menyewa, gade menggade, pinjam meminjam, utang piutang dan lain-lainnya. Termasuk ya macam-macam lah istilahnya. Mutlakon dengan mutlak, min ghairi su'alin dengan tanpa pertanyaan, wala taftishin dan tidak meneliti. Nah ini yang apa namanya udah jarang dah orang yang begini mah. Orang baik, ya nggak diajak kerjasama gini, nggak usah mikir orang dia orang bener kok. Tuh ngerti maksudnya? Makanya kalau saya kan mengukur diri di orang-orang itu kan ukuran diri saya. Lah orang saya nggak pernah nipu kok, masa saya ditipu? Kan gitu istilahnya, katanya ditipu beneran. Ya. Nah itu yang sering, patokan saya di sini. Udah saya anggap sampean ini orang baik, udah. Itu yang kemarin, yang sebelum lebaran haji, yang paling ini kan Pak Aris pas lagi sibuk-sibuknya minta duit. Itu telak 35 juta itu. Janji 4 hari, meleset ngambil sekarang, udah 7 bulan. 35 juta kan lumayan daripada lu manyun. Nah iya kan? Oke ya, itu yang pertama sih. Kalau mental saya begitu gitu loh. Yang kedua apa namanya? Wal qismus tsani, bagian yang kedua, hum ya al qismus tsani al majhuluna, itu orang-orang yang tidak diketahui gampangannya dah. Orang yang majhul. Majhul itu bukan dibodohi dalam arti kita nggak kenal dia sebenarnya, itu maksudnya majhul. Orang yang tidak diketahui, alladzina yaitu mereka, la ta'rifu yang tidak mengenal, yang tidak mengetahui siapa kamu, hum pada alladzina bisolahin dengan kebaikannya. Wala takhlitin dan tidak takhlit. Takhlit itu menjorok gampangannya. Takhlit itu gini loh, kholato yukhollitu takhlitan, orang yang mencampur adukkan. Ngerti maksudnya? Mencampur adukkan apa? Ya pokoknya kalau bahasa Inggrisnya wal kedua nggak perlu kadal kalau dimuntal. Nah itu takhlit. Lu ngerti gak tuh? Siap terang tuh. Hah? Naon? Takhlit teh mun bahasa Sunda borokokok. Ngerti borokokok? Kan ada enggak? Oh, bocah wah dibilangin gini-gini. Borokokok siap kan kata kabayang gitu kan. Nah, takhlit itu orang sejenis borokokok. Ngerti? Nah, terang tuh. Orang yang ngawur, yang mencampur adukkan kebaikan dan keburukan, itu maksudnya. Ya itu prinsipnya. Buru-buru nyari yang halal, nyari yang haram itu susah. Udah kan ada yang begitu kan? Itu taklid, gitu loh. Ya itu dari kholato itu mencampur adukkan, terus ngawur, gitu aja udah. Wa akhwaluhum, dan bermula kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan mereka, masturatun itu disembunyikan angka dari kamu.
Fahaula maka bermula mereka al-madhuluna alladzina la ta'rifuhum aidzon khalid juga sebagaimana yang kismul awal itu maksudnya itu isinya aidzon juga maksudnya juga bagaimana mislul kismil awal tajuzu itu boleh apa muamalatuhum bermuamalah dengan mereka itu yang tadi jual beli bisnis lah mutlakon dengan mutlak lakin yustahabu tetapinya dianjurkan apa as-su'alu bertanya tanya kalau jangan tanya sama dia kan patokannya dalam taklim itu ada anil mar'i la tas'al wasal'an qori terusin wasal'an terus apa fa innal qarina bil muqarani ya ketajil gua mengetes lu gua hafal anil mar'i la tas'al wasal an qarini fa innal qarina bil muqarani ya ketadi gua nanya tentang Aska gua enggak usah tanya Aska lihat temennya Aska siapa oh paham enggak temennya Aska ke orang baik berarti Aska baik normalnya begitu enggak usah nanya Fudail siapa Fudail temennya siapa udah gitu aja itu gampangannya wataftis dan meneliti in amkana jika memungkinkan apa soal wataftis nanyanya tadi birifkin dengan lembut waduna idain dan tanpa menyakiti wahwa dan bermula soal wataftis itu minal warok termasuk dari warok al mustahab yang dianjurkan akni as-su'al mengendaki siapa saya as-su'ala pada pertanyaan loh nah, itu maksudnya kelompok yang kedua udah ngopi Pak Eri ngopi susu waras udah Pak Eri dewi gue santai Mas Eri kelompok yang kedua kita nggak tahu dia apakah dia jujur amanah atau tidak nah ini juga boleh kita bekerja sama sama dia muamalah itu gampangnya kalau bahasa kita kerjasama lah join partner join partner yaitu al-musyarakah syirkah kalau bahasa ininya bahasa Arabnya bahasa fikihnya syirkah bahasa ininya PT perseroan terbatas kan begitu kan diajak join nggak masalah boleh tapi kalau orang yang kita tidak kenal lebih baik hati-hati gitu. Saya banyak juga teman dalam arti ngajak kerjasama gini bos ada proyek ini nah, saya ngucap berapa dikasih cuma saya pun nggak mau segegabah saya bisa nggak mengerjakan proyek yang ditanggung jawabkan ini berat wah sekarang udah banyak sekali modus nah, kalau saya hitung malah boleh ratusan juta atau miliaran kali ya, iya kan nah, kalau begitu lah mendingan lah ilah Pak Eri yang tahu lah iya kan Pak Eri sebagian besar tahu misalnya yang saya kerjakan orang Bali sering kita jalan bareng kan gitu kan kalau itu pelajaran buat kita oke wal qismus salisu dan bermula bagian yang ketiga ya qismus salis atau bermula qismus salis boleh itu bermula qismus salis boleh aja sama yang atas juga begitu tadi al ma'rufuna itu orang yang dikenal bitakhliti dengan
orang yang tadi jorok itu mencampur adukan. Udah bodo amat, halal haram, duit kering haram, nggak ada tulisannya haram. Kadang-kadang orang begitu kan, duit ada tulisannya haram nggak? Kagak, berarti halal. Ya kan begitu kan? Ya kan kemarin udah dibahas. Nah itu maksudnya itu taklid. Bodo amat, yang penting wujudnya duit sini, duit setan dah. Loh, bahasa kasarnya orang kan begitu kalau orang lagi mepet. Loh begitu. Wakil latil waroi dan sedikitnya sifat waro, kehati-hatian. Wa kasratil mujazafati dan banyaknya ya semacam penipuan lah. Fi baihim dalam membelinya mereka. Wasiroihim baik menjual ya. Wasiroihim dan menjualnya mereka. Wa muamalatihim dan muamalah. Muamalah itu tadi interaksi sosial itu. Pergaulan, maksudnya pergaulan bisnis ya. Wahaula dan bermula mereka kismus salis yang bagi itu seyogianya lil insani bagi manusia al muttaqi yang bertakwa. Apa yang bagi? Wah banyak banget nih. Kopi pahit ini banyak kan, lupa aku pesan asam kalau kebanyakan. Apa Allah yu'amilahum, apa bahwasannya tidak mengajak muamalah siapa insan hum pada mereka. Tapi kenapa itu insan? Padahal yang kismusani tadi kan la ta'rifuhum kan, pakai tak kamu kan mukhotob lah. Kenapa yang nomor 3 ini kok goib? Nah, itu yang harus jeli kalian baca kitab. Artinya kok terjadi iltifat gitu loh. Padahal yang nomor 2 tadi kamu gitu loh. Tapi kok kenapa yang kedua ini kan ada angka segala tadi kan? Tapi kenapa di sini insan? Begitu loh. Kenapa enggak yang bagi laka? Ngerti kan? Biar redaksinya enak dari itu. Jadi itu namanya apa tadi? Iltifat. Iltifat itu apa? Pindah gampangnya. Nengok dari mukhotob kamu kembali pindah ke dia. Ngerti maksudnya? Nah, itu pun jenis ilmu balaghah itu maksudnya. Roksan Allah yu'amilahum roksan apanya pokoknya. Roksan itu maknanya asalnya kan kepala. Maksudnya kepala pokok. Nah orang-orang yang gegabah tadi, orang-orang yang sembrono, dia hidupnya aja tadi prinsipnya awal kedua nggak peduli kadal, diuntal, nggak peduli kadal lo ditelan, istilahnya kan gitu. Kurang waro, banyak gegabah ketika banyak nipu, banyak trik ketika menjual dan ketika membeli, dan dalam muamalahnya lebih baik hati-hati itu maksudnya. Fa ini taja ila muamalatihim, maka jika butuh siapa insan ila muamalatihim terhadap muamalah. Ya apalagi zaman sekarang. Zaman musim pinjol. Jualan pun banyakan yang online. Jualan online yang benar banyak. Loh iya kan? Tapi yang enggak benar juga banyak. Lah kan begitu. Awas jangan salah tuh. Fotonya mah dulu kan musim masker. Katanya masker segini-segini itu. Masker murah katanya kan gitu. Ini kecil-kecil maskeran. Loh iya kan? Ini hati-hati. Begitu loh. Ta'akkada alaihi, yang menjadi kuat alaihi atas insan apa ayyuqaddima, mendahulukan siapa insan at-taftisa pada meneliti taftis.
wasu'ala dan bertanya, menginterogasi gamanya, amma dari perbuatan ya'khudhu yang mengambil siapa insan hu pada mamin aidihim dari tangan-tangan mereka. Wadzalika dan bermula itu ayyuqaddimat taftis wasu'al minal warok al muhimmi, itu dari warok itu kehati-hatian al muhimmi yang penting. Itu jelas ya. Yang ketiga perlu dicurigai. Itu maksudnya orang yang enggak terkenal dengan amanah, kurang jujur, kalau diajak kerjasama lebih baik kita interogasi dia, tanya-tanya dia, supaya ya kita enggak terjebur. Nah, bertanya tentang keadaan seseorang itu adalah bagian daripada warok, gitu loh. Loh, kita nggak tahu, dengerin Andre biar pengang begini ya kak, sama odonnya, tahu-tahu keluar dari Al-Aziz. Loh, kita rezeki nggak tahu loh, maka nggak boleh meremehkan temennya, nggak boleh. Kelihatannya santri itu goblok, kelihatannya pelengak nggak pukul lagu. Begitu keluar, tahu-tahu rezekinya dia bagus. Ngerti nggak maksudnya? Nggak boleh meremehkan seseorang hanya gara-gara dia lagi miskin. Kan itu lagi miskin lah, kalau Allah udah angkat derajatnya. Memang kita tahu, paham nggak? Itu udah banyak contoh. Tuh, maaf tuh, kelihatan yang bener tuh, jangan kayak abang lu. Abang lu ntar pulang kemari, kalau memang bisa gua benerin. Waktu itu ada PT ya, ada Soekarno. Abang lu kalau memang bisa dibenerin, gua benerin. Kan kemarin di sini tuh, saya tanya, gimana lu keluar dari sini? Kan kelas 3 itu. Ini kalian nih godanya orang ngaji itu banyak, dengerin semuanya. Kelas 3, wah, dengan pemahamannya yang terbatas ya, wah ntar saya pulang sekolah kerja cuci motor. Ya cuci motor gajinya berapa? Kalau makan di luar Al-Aziz, sekali makan nasi tok, dengerin nih, nasi doang itu goceng. Kalau nasi sama sayur dapat gak 7.000? 10.000? Mana santri lah. Santri lu tanya udah berapa kali muncul dari Al-Aziz, balik lagi dia. Udah bener. Lu sekali makan semurah-murahnya cemban. Lu di sini walaupun makan ya setiap hari yang kalian makan itu jangan kalian harap remeh. Jangan kalian anggap remeh. Paham maksudnya? Supaya kita bisa mensyukuri. Lah kalau 2 kali makan, anggap aja 2 kali dah. Udah berapa? 20. Ya lu ngontrak umpamanya. Lah ngontrak berduit. Ngontrak kita rame-rame Pak. Ngontraknya di rombong 4 orang. Enggak tahu yang 3 pria langsung pergi. Sebulan ngontrak umpamanya 700 sampai 800. Belum listriknya. Jungkel bisa lu. Paham maksudnya? Nah, itu abang lu. Lah iya kan? Gua kasih tahu supaya ini. Nah, supaya kita pandai-pandai bersyukur. Nah, santri dari kemarin saya bilangin, warok lah kalian selagi nyantri, jangan gegabah. Dikuatkan dengan banyak zikir, banyak wirid. Ngerti maksudnya? Itulah yang akan mengangkat derajat kalian. Yang angkat bukan saya. Yang angkat hakikatnya Allah, tapi ada sebab. Ini rumput pada numbuh, tumbuhan pada hijau. Hakikatnya yang menumbuhkan Allah, tapi kan ada sebabnya hujan. Ya, ngerti kan? Ya, Bapak kita ini bukan wali, bukan kiai, tahu diri. Nah, kalau kita mau mulia, yang membeli kemuliaan itu adalah diri kita. Membelinya bukan pakai duit, membelinya dengan amal perbuatan. Maka ada puasa Senin Kemis, besok tahun baru Pak,
Justru tahun baru lu puasa. Lu diawali tahun dengan puasa, jangan sakit-sakitan mulu kayak apri. La ilaha illallah, pri laki-laki macam apa lu? Dikit-dikit sakit, dikit-dikit meriang. Paannya pada bakar petasan, Adi. Lu mau bakar bom bensin? Mau polisian lu. Nyambung nih. Nah itu ada satu syair nih, supaya kita jangan pernah meremehkan seseorang, siapapun dia. Ini gue tulis ya, biar lu tahu. Ini ada dalam contoh nahwu itu. Dalam contoh apa tuh? Karena ini, gitu dong. Karena ini syair, bakarnya munsareh. Kok panjang amat? Oke. Latuhinal fakiro al laka antar. Tapi dulu kepanjang ke anu. Ini satu nadom. Saya bikin dua nadom enggak? Emang dua nadom ini. Latuhinal fakiro al laka antar ka ayauman antar ka ayauman masih iyalah wadahu bak rofa'a qad rofa'a la tuhinal fakira allaka antar ini dulu. Bener lah, ka ayauman. Ini separuh nadom. Ka ayauman wadahu. Bener lah, ini lah. Ka ayauman. Ini loh. Wadahu qad rafa'ahu. Ini prinsip supaya jangan pernah kita meremehkan seseorang. Apa maksudnya? La tuhina, ini contohnya La tuhina ini menjadi contoh. La apa namanya? La jawab ya. La tuhina al-fakiro. Jangan pernah menghina siapa kamu al-fakiro pada orang fakir. Al-laka asalnya la'alaka barangkali kamu itu antar ka'a sujud gampangannya rukuk siapa kamu, membungkuk siapa kamu yauman kepada orang tadi, yauman dalam satu hari, wadaru qad rafa'a sementara waktu telah mengangkat ia, memuliakan ia. Lu ngerti maksudnya? Jangan pernah menghina orang, jangan pernah meremehkan orang karena kefakirannya, karena kemiskinannya, ataupun karena keterbatasannya. Ya termasuk kalian sesama santri, istilahnya begitu. Kita nggak tahu. Ya sama saya dulu kok diremehin orang terusan. Lah iya kan? Sampai sekarang kok masih. Kan begitu kan? Tapi banyak orang yang berbalik. Makanya jangan pernah melawan hinaan orang, penghinaan orang itu dengan mulut. Salah. Lawan dengan sikap. Bukan maksudnya gimana Pak? Tonjokin ya jangan. Tangkap polisi loh. Lawan dengan sikap, maksudnya sikap kita rajin terus, rajin belajar. Orang tua kalian mamanya dimaki-maki, dihina-hina sama tetangga dan lain sebagainya. Lah,
Kalian harus bisa mengangkat harkat martabat orang tua. Caranya rajin belajar. Kalau kalian sukses, maka siapapun yang memusuhi orang tua kalian, orang tua tadi udah kalah. Udah gitu aja. Itu cara memperbaiki diri. Gitu loh. Jangan diomelin, dihina gini-gini marah. Wah, semen. Marah ya, marah boleh. Tapi marahnya yang benar. Rajin terus, rajin belajar, rajin usaha kalau yang usaha. Ya kalau udah kaya ya nggak usah ngeremehin dia lagi, ya biarin aja. Tanpa kita remehkan otomatis dia remeh. Paham maksudnya nih? Itu rumus. Itulah ilmu sekti. Loh, luruh tanpa polo. Loh, sekti tanpa haji. Terus apa? Menang tanpa ngasorati. Loh, ilmu mahal itu. Lu paham gak? Kagak. Oke, dikit lagi. Fa'amma iza alima, maka adapun ketika mengetahui siapa insan, au ghalaba atau dominan, menang. Siapa insan ala dhannihi atas dugaannya insan fi sahsin dalam seseorang muayyanin yang tertentu, alima au ghalaba anna jami'a malihi, sesungguhnya semua hartanya insan haramun itu haram, fayahrumu maka haram alaihi atas insan apa muamalatuhu, bermuamalah dengan sahs. Wa kadzalika, dan seperti itu haram idza alima, apabila mengetahui siapa insan, anna aksara malihi, pada sesungguhnya kebanyakan hartanya sahs haramun itu haram. Wa annal halala, dan sesungguhnya halal fi yadihi yang ada dalam tangannya insan azizun. Di situ azizun maknanya bukan aziz. Al-aziz bukan. Azizun itu langka. Maknanya tulisin. Kalau artinya perkasa lagi. Aziz itu lihat siakul kalam. Azizun dia sama dengan nadirun itu. Azizun itu langka, nadirun tegasnya ya nadir langka. Orang umpamanya dia bandar narkoba atau bandar judi, halal apa haram? Nol, awalnya nggak punya apa-apa, belum jadi bos. Judi online melejit buat, wah kekayaannya ratusan miliar. Nah kan kalau hasil dari judi online, judi ya judi yang gitu, halal apa haram? Kalau kita sudah tahu modalnya dia, duit yang ada pada dia, harta yang ada sama dia haram, itu kita mau dimodalin ya jangan mau, nggak berkah nanti usahanya. Begitu loh maksudnya, nyambung. Tapi nggak semuanya pak, kan dia dapat warisan juga gini-gini. Tapi kan kebanyakan hartanya haram. Ngerti maksudnya? Ini prinsip agama. Jangan yang tadi, adalah buru-buru pak nyari yang halal, nyari yang haram itu susah. Duit setan loh sebuah membat. Lah lain cerita kalau itu mah. Itu loh maksudnya. Duit setan dimakan. Lah iya. Waqat sa'ala, dan betul-betul bertanya. Harokatin Ibnul Mubarakah pada Imam Ibnul Mubarak. Nah itu Imam Ibnul Mubarak itu yang termasuk ucapannya begini. La yazalul mar'u aliman madama yata'allam fa idza taraka faqad jahila. Seseorang itu akan dianggap sebagai orang alim selagi dia mau belajar. Kalau dia sudah tidak mau belajar maka bodoh dia. Bodoh itu kan halus. Bahasa yang lebih halus lagi kan tolol. Ngerti maksudnya? Tuh, itu kata Imam Ibnu Mubarak. Siapa yang nanya? Ba'dhu wukalaihi, sebagian wakil-wakilnya Ibnu Mubarak. Ansahsin, tentang seseorang.
yu'amilu yang bekerja siapa sahes as-sultana pada pemerintahan. Loh, dulu itu dalam pandangan ini ada Ustaz Isana. Dulu itu kiai-kiai dulu mau jadi pegawai negeri nggak mau. Loh, serius, berbeda sama sekarang. Kalau kiai-kiai dulu itu nggak tertarik, bahkan untuk sekolah negeri aja nggak tertarik. Bukan begitu kan? Ya iya. Loh, beda sekarang. Karena apa? Ini prinsip umum loh ya, bukan kita ini. Ini ilmu warok, bukan saya kok ngelarang pegawai negeri, enggak. Maksudnya khusus saya pegawai negeri. Nah, kenapa? Nah ini hal yu'amiluhu amla. Apakah bermuamalah siapa insan pada sahes amla atau tidak? Nah, sebagian wakilnya atau muridnya gampangannya Imam Ibnu Mubarak bertanya kepada Imam Ibnu Mubarak, oh ya Ibnu Mubarak, boleh nggak saya join bisnis gampangannya gitu dah, tentang orang yang bekerja sama sultan. Dan sultan itu kan kadang-kadang mohon maaf contohnya pemerintah lah. Maka kenapa nggak boleh memukul rata pajak? Pajak itu kan ada juga pajak yang benar, tapi juga ada yang pajak yang tidak benar. Nah kalau pajak dari minuman keras kan ada pajaknya, pajak dari prostitusi, nah kan itu masuknya pendapatan negara semua, kan begitu kan? Nah itu diantaranya. Kan artinya orang kalau digaji uang itu kan syubhat. Itu loh yang alasan kenapa kiai dulu itu nggak tertarik banget dengan ya itu jadi pegawai negeri itu dulu begitu gitu loh. Nah, beda kalau sekarang kan, jadi tren yang kan gitu istilahnya. Fakola, maka menjawab siapa Imam Ibnu Mubarak lalu kepada ba'dhu qalaihi. Menjawabnya begini, in kana la yu'amilu ila sultan faqad fala tu'amiluhu. In kana, jika ada siapa fulan sahes la yu'amilu itu tidak bermuamalah siapa sahes illa sultana kecuali pada sultan faqad saja fala tu'amilhu, maka jangan bermuamalah siapa kamu pada sahes. Kalau dia bekerja hanya kepada sultan, presiden berarti kan sekarang, maka dia hanya semata-mata jadi asprinya presiden, jangan. Kata Ibnu Mubarak begitu. Wa ingkana, dan jika ada siapa sahes yu'amilu itu bermuamalah siapa sahes as-sultana pada sultan, wa yu'amilu dan berinteraksi bermuamalah siapa sahes ghairahu pada selainnya sultan, fa'amilhu, maka bermuamalahlah siapa kamu. Kalau orang tadi bekerja sama raja, tapi juga dia punya usaha sambilan. Di rumah dia punya ternak kambing, punya ternak ayam, istrinya dagang, buka toko, nggak apa-apa kalau kamu dimodalin terima. Tapi kalau semata-mata dari situ jangan. Jelas maksudnya? Ini warok lah, kalau sekarang udah kagak laku dah. Buru-buru. Bro, nyari yang halal, nyari yang haram gue susah. Kata Aris apa? Suwe gitu kan. Masya Allah. Oke ya, udah titik. Ya udah terserah, kalau yang mau nyate, kalau yang mau lanjut ngaji balaghah ya ngaji balaghah. Ini ngaji balaghah yang gede-gede. Lu yang punya kitab siapa? Odon punya. Lu punya Don? Lu punya tuh? Balaghah. Lu punya. Lu bantu nyati apa mau ngaji balaghah? Bebas. Lu mau ya pulang kali lu ya. Apa biar perempuan aja yang nyate? Lu bisa?
nyate bisa perempuan. Nah, maksudnya break dulu yang anak laki ya ntar makan ada yang masak nasi lah, ya kan? Cuman nyalain lampunya jangan nyalain lampu tapi jepret. Yang atas maksudnya dimatiin semua, di bawah bantuin Santi. Lu kalau mau ikut bantuin nyate atas semua lampu dipadamkan. Ngerti maksudnya? Biar gak jepret. Ntar ada yang masak nasi, mesin air dua-duanya nyala, lagi ngaji live, jepret wifi-nya, game over. Wah kacau balau lah. Lah iya, oke. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walaikuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.